Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Hari ini merupakan podcast pertama kita. Insyaallah kita akan mengambil kisah atau mengambil pelajaran dari kisahnya keluarga yang sangat mulia yang pernah hidup di atas muka bumi ini, yakni keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil absar. Sungguh telah ada pada kisah-kisah orang terdahulu pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Terlebih lagi kisahnya keluarganya Nabi Ibrahim merupakan keluarga yang Allah muliakan di atas muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sungguh Allah telah memilih dan memuliakan Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Imran di atas muka bumi ini. Di antara hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga ini, yaitu hikmah atau pelajaran berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau di umur yang sudah sangat tua renta. Para ulama tafsir mengatakan umur beliau sekitar 80 tahun lebih, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum kunjung memberikannya anak. Pada usia yang sangat tua renta, Allah Azza wa Jalla belum juga mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Namun meskipun di umur yang sudah sangat tua, beliau tak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Ini juga sama sebagaimana Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika di umur tuanya, beliau juga tak kunjung diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau berkata dengan perkataan yang sangat indah yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Beliau mengatakan, Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Rabbku, sungguhnya tulang-tulangku telah lemah. Menunjukkan bahwa umur usia beliau tidak lagi muda, sudah sangat tua, sehingga tulang-tulangnya sudah sangat lemah. Washta'ala ar-ra'su shayba, dan kepala beliau telah dipenuhi dengan uban. Namun apa yang beliau katakan di akhir dari doanya, walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Namun ya Rabbku, aku tak pernah kecewa, tak pernah berputus asa dalam berdoa kepadamu. Maka orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi kita sebagai orang beriman, telah Allah firmankan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan bagi kalian. Tidakkah kita ingat tentang hadis Nabi SAW yang mengatakan, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sungguhnya Rabb kita tabaraka wa ta'ala adalah Rabb yang maha hidup lagi maha mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran. Allah itu malu kepada seorang hamba ketika hamba itu telah mengangkat kedua tangannya, kemudian kedua tangan itu kembali dalam kondisi kosong. Artinya Allah, selama seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang ia inginkan. Makanya dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Fa in dhanna khairan falahu.
Apabila ia berprasangka baik, maka baginya prasangka tersebut. Wa in dzanna syarran falahu. Dan apabila ia berprasangka buruk kepadaku, maka baginya keburukan tersebut. Maka hendaknya seseorang ketika ia berdoa contohnya, maka ia yakin dan berprasangka baik bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa tersebut. Nabi SAW bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut. Seorang ulama bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan kepada kita, hendaknya seorang hamba yang beriman jangan pernah berputus asa, jangan pernah kecewa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, istajaba du'a syarri khalqihi, karena sungguhnya Allah pernah memperkenankan doa seburuk-buruk makhluknya. Seburuk-buruk makhluk Allah adalah iblis laknatullah. Namun ketika ia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, ketika iblis berdoa kepada Allah, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, tangguhkanlah diriku sampai hari kebangkitan. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzarin. Sungguhnya engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya iblis yang durhaka kepada Allah saja, ia berprasangka baik bahwa doanya akan dikabulkan, kemudian Allah kabulkan doanya, maka bagaimana lagi dengan seorang yang beriman yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir podcast ini, di akhir kisah ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami pun memberikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan ia akan mendapatkan keturunan seorang anak yang sangat baik akhlaknya, seorang anak yang sangat penyabar. Maka ini teman-teman sekalian, selama seseorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia ditimpa ujian di atas muka bumi ini, ia berdoa kepada Allah namun tak kunjung dikabulkan, namun ia senantiasa berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Terakhir seorang penyair pernah mengatakan, kullama dhaqat 'alainal ard, setiap kali bumi ini serasa sempit bagi kita, masalah datang bertubi dan seakan tidak ada jalan keluar di muka bumi ini, kullama tasa'at lanas sama, setiap itu pula langit itu senantiasa terasa luas. Jadi kalau kita tidak menemukan jalan keluar di bumi, jangan pernah putus asa, karena sungguhnya Allah yang di atas langit akan selalu menerima doa-doa dari hambanya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.